Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Diana Nuril dan rekan saya Pinky Octave akan mempresentasikan bahasan antara kebijakan manajemen sumber daya manusia strategik yang disusun dengan budaya, harapan karyawan, dan stakeholders. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia strategik. Manajemen sumber daya manusia strategik didefinisikan sebagai orientasi organisasi dan rencana tentang bagaimana tujuan bisnis harus dicapai melalui orang. Hal ini didasarkan pada 3 proposisi. Pertama, bahwa modal manusia merupakan sumber utama keunggulan kompetitif. Kedua, bahwa orang-orang yang melaksanakan rencana strategis, dan ketiga, bahwa pendekatan sistematis harus digunakan untuk mendefinisikan arah dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Manajemen sumber daya manusia strategik adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan, seperti efektivitas organisasi dan manajemen sumber daya manusia seperti sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, penghargaan dan hubungan karyawan. Manajemen sumber daya manusia strategis fokus pada tindakan berhubungan dengan keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya organisasi dan hubungannya dengan kebijakan manajemen sumber daya manusia strategik. Menurut Gibson pada tahun 1997 mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem yang menembus nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang ada di setiap organisasi. Kultur organisasi dapat mendorong atau menurunkan efektivitas tergantung dari sifat-sifat nilai, keyakinan, dan norma-norma yang diatur. Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan dihargai organisasi yang berfungsi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Menciptakan rasa identitas bagi para anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen kolektif terhadap organisasi, meningkatkan kemantapan sistem sosial, serta menciptakan mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu pembentukan sikap dan perilaku para anggota organisasi. Merubah budaya organisasi bukan perkara mudah, karena sekali budaya sudah terkristalisasi ke dalam masing-masing anggota organisasi dan tersistem dalam kehidupan organisasi, maka para anggota organisasi akan cenderung mempertahankannya tanpa memperhatikan apakah budaya organisasi tersebut fungsional atau disfungsional terhadap kehidupan organisasi. Dengan kata lain, perubahan budaya hampir selalu berhadapan dengan resistensi para karyawan, sehingga perubahan budaya seringkali berjalan secara gradual dan membentuk waktu yang cukup lama. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai harapan karyawan dan hubungannya dengan kebijakan dan strategik. Nah, jadi manajemen ini harus mengubah struktur organisasi, desain kerja, staffing, dan pengembangan, serta sistem kerja dan pengkajian semua dengan cara yang sesuai untuk mempengaruhi harapan. Nah, oleh karena itu, perilaku manajemen harus juga mempengaruhi secara langsung nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang merajut organisasi secara bersama-sama dan bertingkah laku di dalamnya. Nah, pada dasarnya, manajemen ini mengerjakan sesuatu itu melalui orang lain. Dan selanjutnya, hal ini sebagai tugas utama para manajer untuk mempersiapkan para karyawan tersebut untuk perubahan-perubahan yang dituntut oleh perusahaan. Nah, jadi para manajer ini harus membantu para karyawan untuk mengakui perlunya perubahan, lalu membantu para karyawan memahami apa yang dikehendaki, membantu mengevaluasi dan menerima implikasi perubahan, lalu membantu para karyawan mengambil langkah yang diperlukan. Nah, dengan menjabarkan strategi ke dalam tujuan kinerja, manajemen itu juga memberikan karyawan beberapa informasi yang nyata dan real. Jadi semakin jelas penjabaran ini, maka semakin membantu usaha karyawan dan manajemen.
Nah, jadi apabila diintegrasikan ke dalam evaluasi kerja, maka akan memberikan umpan balik berdasarkan harapan dan keinginan karyawan. Bahasan yang selanjutnya yaitu apa itu stakeholder dan apa hubungannya dengan kebijakan SDM strategik. Nah, jadi stakeholder itu ialah pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Nah, stakeholder ini mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh bisnis yang ada di dalamnya. Nah, beberapa contoh dari pihak stakeholder adalah seperti pegawai, pelanggan, pemasok, investor, komunitas, dan pemerintah. Nah, jadi setiap stakeholder atau para pemegang kepentingan ini memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan seberapa baik kinerja yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, kriteria-kriteria tersebut biasanya berhubungan dengan dampak langsung maupun tidak langsung aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap kepentingan stakeholder itu sendiri. Nah, harmonisasi manajemen dan stakeholder mengacu pada kepentingan perusahaan dalam hubungannya dengan stakeholder sebagai instrumental dan bergantung pada nilai hubungan untuk peningkatan keuangan perusahaan. Nah, stakeholder ini menjadi instrumental strategis untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan. Nah, manajemen stakeholder ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dan hubungan korporasi dengan stakeholder masuk ke dalam kalkulasi strategis dan jenis hubungan yang menghasilkan outcomes terbaik bagi perusahaan. Maka manajemen stakeholder ini harus sepenuhnya kompatibel dengan tanggung jawab bisnis, yaitu meningkatkan keuntungan.